Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nama Tuhanlah yang kami muliakan, kami puji dan kami agungkan. Pada hari yang baru ini Tuhan, hati kami penuh rasa syukur oleh berkat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik di dalam mendengar, mengerti, serta melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal pertama ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Dia memanggil kita dari kegelapan dosa dan masuk kepada terang anugerah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dia telah menyatakan pengampunannya sehingga kita beroleh kehidupan dan keselamatan. Karena itu setiap orang yang datang dan percaya menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya, maka terang ilahi, cahaya Kristus itulah yang menerangi hidupnya, menerangi hatinya, menerangi seluruh perjalanan kehidupannya. Karena itu, ketika terang Kristus itu menerangi hati setiap orang yang percaya, maka hidupnya pun akan berjalan menurut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena kepada setiap orang percaya, Dia menganugerahkan pengharapan yang hidup dan pasti. Bukan pengharapan yang kosong atau pepesan kosong, tetapi sungguh-sungguh kenyataan yang akan dihadirkan di dalam hidup orang yang percaya. Karena itu, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidaklah sia-sia, tetapi beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kekuatan kepada kita hidup di tengah-tengah dunia saat ini, dan juga kepastian kepada kehidupan yang kekal. Artinya apa? Bahwa kasih karunia Kristus Yesus itu yang telah dinyatakan kepada orang-orang percaya bukan hanya soal tentang hidup di dunia ini saat ini, tetapi juga menjangkau kehidupan yang kekal. Karena itu, tetaplah berpegang teguh kepada Kristus, kepada firman-Nya, kepada pengharapan yang telah disediakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, oleh firman Kristus itu sendiri, maka mata hati kita menjadi terang. Di sana ada kemurnian, di sana ada ketulusan, di sana ada kejujuran, di sana ada keadilan, di sana ada kasih, di sana ada pengendalian diri dan seluruh buah-buah roh. Itulah yang menjadi wujud terang atau sinar Kristus yang bersemayam di dalam hati kita. Sehingga ketika kita menghasilkan buah-buah roh, kita sadar betul bahwa itu adalah kebaikan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk mengerjakan kepada kesia-siaan, tetapi sungguh-sungguh nilai kehidupan Kristiani, nilai kehidupan dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengerjakan buah-buah roh itu sebagai wujud iman kepada Kristus Yesus, maka di sana juga terkandung pengharapan. Pengharapan yang pasti, ya, bukan kesia-siaan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhanlah yang mempermuliakan kehidupan kita. Karena itu, tugas kita di dunia ini bukan mencari kemuliaan, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan sendirilah yang akan mempermuliakan hidup orang-orang percaya kepadanya. Dengan cara apa? Tuhan memiliki kekayaan, Tuhan memiliki hikmat, Tuhan memiliki pengetahuan, berbagai cara akan Dia kerjakan untuk menyatakan atau memuliakan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, perlombaan kita hari ini bukanlah perlombaan mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan di dalam kehidupan kita setiap hari, bukan. Tetapi perlombaan kita adalah berlomba-lomba melakukan apa yang baik, berlomba-lomba mengerjakan buah-buah roh di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga nyatalah kehidupan kita ini sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus yang memiliki pengharapan teguh dalam segala situasi apapun. Apakah itu situasi yang kita inginkan atau situasi yang sama sekali tidak kita inginkan, atau dalam situasi yang mudah atau dalam situasi yang sulit pun, tetaplah berpegang pada pengharapan itu dan terus-menerus berjuang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, nyatalah bahwa pengharapan itu bukan lagi hanya soal tentang apa yang akan kita terima di masa yang akan datang, tetapi sungguh-sungguh kita menghidupi pengharapan itu hari ini, saat ini, sebagai bagian dari atau sebagai buah dari iman itu sendiri. Sehingga dari situ, dari hati kita terpancar sinar atau terang atau cahaya Kristus itu lalu terwujud dalam kehidupan kita, perilaku kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus, hati kami bersyukur kepadamu oleh firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu bersemayam di dalam hati kami, menerangi hati kami, memancarkan terang Kristus dari dalam hati kami, sehingga kami dituntun terus untuk mengerjakan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, terus berjuang di dalam segala situasi, bahwa kami menghasilkan buah-buah roh. Kami tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi hanya oleh karena kuasa dan kekuatan dan hikmat dari Roh Kuduslah, maka kami dapat mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu tuntun dan peliharalah hidup kami terus-menerus, agar kami senantiasa bersama dengan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan kemurahan-Mu terus mengiring langkah kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat mengerjakan buah-buah roh, pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan seluruhnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau, dan Engkaulah yang senantiasa bersama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Terang, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.